Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Siregar dari Universitas Pancasakti dengan nomor NIM 28922501127. Di sini saya akan menjabarkan tugas yang diberikan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Merintan Berliana Simbolon dari mata kuliah Pengantar Akuntansi. Yang pertama adalah pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah proses menerjemahkan aktivitas bisnis dan peristiwa yang memiliki efek terukur dalam pembukuan. Tentunya, analisis transaksi dicatat dan ditulis dalam buku besar dengan bahasa akuntansi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun, sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Analisis transaksi dengan double entry system. Double entry system atau sistem pencatatan berpasangan merupakan sistem analisis transaksi di mana setiap transaksi keuangan yang terjadi akan berpengaruh minimal 2 akun. Pengaruh tersebut yakni untuk komponen aset di sisi debit dan komponen utang atau kewajiban ataupun modal atau ekuitas di sisi kredit. Hal ini mengacu pada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal, di mana aset sendiri merupakan sumber-sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aset atau jasa kepada entitas lain di masa depan. Sementara modal adalah hak residu atas aset setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Berikut langkah-langkah untuk menganalisis transaksi. Yang pertama adalah pahami jenis-jenis akun dan komponennya. Misal, akun aset dapat terdiri dari piutang, persediaan, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan pengaruh dari suatu transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Yang ketiga, tentukan pengaruhnya untuk setiap akun. Apakah adanya transaksi tersebut menjadikan jumlah saldo akun menjadi naik atau turun? Dan yang terakhir, tulis kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Di sini ada contoh analisis transaksi akuntansi. Tanggal 1 Januari 2020, Ibu Indah membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binatu Komalasari. Dia menyetorkan uang sebagai modal awal pendirian bisnis tersebut sebesar 1 miliar rupiah. Analisis transaksinya adalah sebagai berikut. Transaksi tersebut menambah nilai aset berupa kas sebesar 1 miliar untuk sesi debit. Sementara sisi kredit yang terpengaruh atas transaksi setoran ini adalah modal lebih, tepatnya sebagai modal Indah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas di debit 1 miliar rupiah dan modal Indah di kredit 1 miliar rupiah. Tanggal 5 Januari 2020, perusahaan membeli peralatan berupa mesin cuci dari tokoku sebesar 150 juta rupiah secara tunai. Dalam panduan pencatatan transaksi keuangan, jika aset bertambah, maka akan dicatat di sisi kanan atau debit. Sedangkan pengurangan kas atau biaya dicatat di sisi kiri atau kredit. Berikut contoh analisis transaksi studi kasus ini. Transaksi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki peralatan berupa mesin cuci, yang artinya sisi debit akun aset berupa peralatan bertambah saldo menjadi 150 juta rupiah. Sementara akun lain yang berpengaruh yakni kas akibat pembelian dilakukan secara tunai, maka akun kas berkurang saldonya sebesar 150 juta rupiah. Namun jika pembelian dilakukan secara kredit, maka akun lawan yang berpengaruh bukan kas melainkan hutang atau kewajiban. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Peralatan 150 juta rupiah di sisi debit dan kas berkurang 150 juta rupiah di sisi kredit. Lalu, pada tanggal 24 Maret 2020, untuk meningkatkan pelayanan pesan antar, perusahaan membeli sebuah mobil kepada toko Andi Lau seharga 250 juta rupiah secara kredit. Dalam panduan pencatatan transaksi keuangan,
Jika aset bertambah, maka akan dicatat di sisi kanan atau debit. Sedangkan pengurangan kas atau biaya dicatat di sisi kiri atau kredit. Berikut contoh analisis transaksi studi kasus ini. Transaksi tanggal 24 Maret ini menyebabkan perusahaan bertambah aset pada sisi debit, berupa mobil sebesar 250 juta, dan juga mengakibatkan bertambah juga utang usaha di sisi kredit. Contoh laporan neraca sebesar 250 juta rupiah. Penulisan jurnalnya, mobil bertambah 250 juta di sisi debit, utang usaha berkurang. Hutang usaha bertambah 250 juta di sisi kredit. Yang kedua, pengertian akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang seperti mengetahui siklus akuntansinya, akun bisnis yang digunakan, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode yang ditetapkan. Berikut jenis laporan yang dibutuhkan dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, laporan rugi. Yang kedua, laporan neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan persediaan barang. Yang kelima, laporan utang. Dan yang keenam, laporan piutang. Beberapa akun perusahaan dagang antara lain. Yang pertama, akun pembelian. Akun pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang yang masuk ke dalam bisnis atau perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Transaksi selain pembelian barang tidak dimasukkan pada akun ini. Yang kedua, akun penjualan. Akun penjualan digunakan untuk menyimpan segala kegiatan atau transaksi penjualan barang dengan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Transaksi selain penjualan barang tidak dimasukkan pada akun ini. Yang ketiga, akun persediaan. Akun selanjutnya adalah akun persediaan. Bagi perusahaan dagang sangat penting dalam mengetahui stok barang yang masih ada. Dan akun persediaan ini yang menyimpan data mengenai persediaan barang dalam periode tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP. Akun keempat ini adalah akun harga pokok yang akan dipakai untuk menentukan harga beli barang dan selanjutnya barang akan dijual pada suatu periode tertentu dan harga pokok penjualan dipengaruhi oleh harga pasar. Maka dari itu pencatatan harga pokok juga cukup penting. Yang kelima, akun potongan tunai. Akun potongan tunai adalah akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. Yang keenam, akun potongan pembelian dan penjualan. Untuk akun selanjutnya adalah akun potongan pembelian dan penjualan. Akun potongan pembelian yaitu mencatat potongan pada saat diberikan oleh penjual barang dagangan atau supplier, sedangkan potongan penjualan adalah pencatatan potongan yang akan diberi kepada pembeli. Yang ketujuh, akun retur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. Yang kedelapan, beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditangguh oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Buatlah ayat jurnal untuk transaksi di bawah ini. Kantor akuntan Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Kas sebesar Rp170.200.000, piutang usaha sebesar Rp190 juta, perlengkapan sebesar Rp20.750.000, tanah sebesar Rp30 juta, utang usaha sebesar Rp64.200.000. Transaksi bisnis selama bulan November 2020 dirangkum sebagai berikut. Bisa dibaca teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjawab.
dengan menuliskan jurnalnya. Yang pertama, pada tanggal 2 November, Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas 150 juta rupiah dan kendaraan senilai 75 juta rupiah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas bertambah di debit 150 juta rupiah. Kendaraan bertambah di debit 75 juta rupiah dan modal bertambah di kredit 225 juta rupiah. Berikutnya, tanggal 5 November, membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai 45 juta rupiah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanah bertambah 45 juta rupiah di debit dan kasnya berkurang 45 juta rupiah di kredit. Selanjutnya adalah pada tanggal 7 November, membayar sewa tempat untuk 4 bulan sebesar 40 juta rupiah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Sewa dibayar di muka bertambah di debit 40 juta rupiah dan kasnya berkurang di kredit 40 juta rupiah. Berikutnya adalah pada tanggal 8 November menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 70 juta rupiah. Pendapatan jasa kita tulis di jurnalnya adalah bertambah di debit 70 juta rupiah dan kasnya bertambah di kredit 70 juta rupiah. Lalu berikutnya adalah pada tanggal 10 November, membayar kreditor untuk melunasi utang usaha sebesar 25 juta rupiah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Hutang berkurang di debit 25 juta rupiah dan kasnya berkurang di kredit 25 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 11 November, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 8.200.000 rupiah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Perlengkapan bertambah di debit 8.200.000 rupiah dan hutangnya bertambah di kredit 8.200.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 12 November menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar 155 juta rupiah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Pendapatan jasa bertambah di debit 155 juta rupiah dan piutang usaha berkurang di kredit 155 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 15 November menerima kas atau piutang dari pelanggan sebesar 200 juta rupiah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas bertambah di debit 200 juta rupiah dan piutangnya berkurang di kredit 200 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 20 November menerima tagihan bulanan untuk beban bulanan November dibayarkan pada tanggal 10 Desember sebesar 16.380.000 rupiah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban bulanan bertambah di debit 16.380.000 rupiah dan hutangnya bertambah di kredit 16.380.000 rupiah. Yang terakhir adalah pada tanggal 26 November membayar biaya berikut ini: biaya gaji sebesar 80 juta rupiah, biaya utilitas sebesar 11.575.000 rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 2 juta rupiah. Penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban gaji berkurang di debit 80 juta rupiah, beban utilitas berkurang di debit 11.575.000 rupiah, dan beban lain-lain berkurang di debit 2 juta rupiah. Lalu kas berkurang di kredit sebesar 93.575.000 rupiah.
Sekian tugas yang telah saya kerjakan. Mohon maaf jika banyak kesalahan di dalam penulisan tugas saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.